Setelah Gong yang pergi, Qin Nan segera mulai berkultivasi dengan melepaskan roh pertempuran surgawi tanpa ragu-ragu. Karena dia telah setuju untuk berpartisipasi dalam duel di Hall of Life and Death dalam waktu 2 bulan, dia dipaksa untuk berkultivasi dengan gila-gilaan untuk meningkatkan budidaya sehingga dia bisa memenangkan duel. Namun, saat dia mulai berkultivasi, Bai Heng akhirnya kembali. Begitu Bai Heng tiba di kediaman, dia segera mengeluarkan 40 botol batu giok dan berkata, "Tuan Muda Qin Nan, 5 buah kekuasaan ditukar dengan 4.000 pil kaisar bela diri." 4.000 pil kaisar bela diri. Tidak buruk. Sedikit kegembiraan melintas melewati mata Qin Nan saat ia langsung menyimpan pil di dalam tas penyimpanannya. Bai Heng ragu sejenak sebelum dia bertanya dengan nada lembut, "Omong-omong, Tuan Muda Qin Nan, tentang duel antara Anda dan Leng Feng. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi masalah." Qin Nan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya tidak akan membuang-buang lagi." Yakin? Bai Heng segera mundur dari kediaman, tanpa tanda-tanda khawatir di wajahnya. Di mata Bai Heng, Qin Nan dipandang sebagai dewa. Dia pasti akan memenangkan duel yang akan terjadi setelah 2 bulan, karenanya, dia sama sekali tidak khawatir. Setelah Bai Heng pergi, Qin Nan duduk dengan kaki bersilang dan mengeluarkan 50 botol giok Martial Emperor Pills. Level pertama roh pertempuran surgawi mengambil 100 pil tubuh tempering. Ketika naik level dari kelas 7 ke kelas 8, butuh 500 pil tempering tubuh. Kelas 8 hingga 9 mengambil beberapa ratus pil Xiantian. Kelas 10 mengambil alih beberapa ribu pil Xiantian. Meskipun naik level ke peringkat Martial Spirit Xuan meningkatkan peringkatnya, 4.000 pil Kaisar Martial ini sudah cukup. Satu-satunya masalah adalah bahwa kebangkitan sebelumnya mata pertempuran roh surgawi mengambil 10.000 pil Kaisar bela diri. Mudah-mudahan, ini tidak akan memakan banyak pil kali ini. Qin Nan menarik napas dalam-dalam dan menuangkan toples pil Martial Emperor ke dalam mulutnya satu persatu. Roh pertempuran surgawi bergidik hebat ketika kekuatan penyerapan meledak, memakan ki dalam pil Kaisar bela diri. Saat itu, rasanya seperti Qin Nan telah berubah menjadi boneka yang terus mengkonsumsi pil. 1.000, 2.000, 3.000. Setelah mengonsumsi 3.800 pil, tindakan Qin Nan terhenti saat keringat dingin mengucur di dahinya dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Ini karena roh pertempuran surgawi tidak menunjukkan perubahan setelah 3.800 pil Kaisar bela diri dikonsumsi. 200 pil Martial Kaisar terakhir, tolong naik level. Qin Nan mengepalkan giginya, merasa sangat gugup di hatinya. Dia tidak pernah segugup ini, bahkan ketika dia menantang Leng Feng atau menghadapi Ouyang Jun. Itu karena dia sebenarnya terlalu miskin. Jika roh pertempuran surgawi tidak naik level setelah mengkonsumsi 200 pil Kaisar bela diri, ia harus menemukan beberapa cara lain untuk mendapatkan lebih banyak pil. Qin Nan menutup matanya dan menuangkan 200 pil Kaisar bela diri ke dalam mulutnya sekaligus. Beberapa saat kemudian, roh pertempuran surgawi masih tidak menunjukkan reaksi apapun, itu seperti batu yang dijatuhkan ke laut. Tidak ada tanda-tanda naik level. Kekecewaan bisa dilihat di mata Qin Nan, yang tersenyum masam. Sekarang dia benar-benar bangkrut, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil Martial Emperor. Hanya dengan pil Martial Emperor yang cukup, spirit pertempuran surgawinya dapat naik level menjadi Martial Spirit peringkat Xuan. Hanya dengan begitu dia dapat meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat, sehingga dia bisa menghadapi peluang melawan Leng Feng. Sementara itu, suara yang tidak matang dapat terdengar, "Yikes, seperti yang diharapkan dari hamba saya, memiliki nyali untuk menantang seseorang dengan kultivasi Xiantian Realm lapisan ke-7 ketika Anda hanya berada di Xiantian Realm lapisan kedua. Tidak buruk, cukup berani. Sepertinya sang putri mungkin perlu merekrut pelayan lain dalam waktu 2 bulan." Kata-kata itu diucapkan dengan nada sombong.
Orang ini ternyata adalah Putri Miao Miao yang sulit dipahami. Setelah melihat Putri Miao Miao, Qin Nan langsung mengabaikan sarkasme ketika matanya berkilau seolah-olah dia telah menemukan harapan, dan berkata, "Putri, apakah Anda bersedia memberi saya beberapa pil?" Karena sang putri merampok pemimpin balai dan para penatua, menerima 80 batang bunga kristal, merampas harta benda binatang martial Ancestor Realm di Autumn Mountain, dan bahkan memenangkan banyak pil melalui taruhan dari aliansi perdagangan di persidangan Martial Serendipity Pavilion, dia tidak diragukan lagi seorang miliarder saat ini. Jika Putri Miao Miao bersedia meminjamkannya beberapa pil, Qin Nan yakin pada kemampuannya untuk meningkatkan roh bela diri ke peringkat Xuan. Setelah mendengar ini, wajah Putri Miao Miao ambruk ketika dia berkata sambil memelintir bibirnya, "Sang putri sangat miskin sekarang. Sebagai pelayan, Anda bahkan tidak menyerahkan pil yang Anda terima. Anda harus bersyukur bahwa saya tidak menyusahkan Anda karena itu." Wajah Qin Nan langsung tenggelam. Dia tidak mengira Putri Miao Miao begitu pelit, yang tidak mau meminjamkannya pil pada saat genting seperti ini. Sangat miskin. Apakah kamu bercanda? Putri Miao Miao tidak terganggu oleh kemarahan Qin Nan, yang berkata dengan mata menyipit, "Meskipun putri miskin, sangat miskin, saya punya saran yang sangat baik. Dengan itu, Anda harus bisa mendapatkan 80.000 atau 100 pil kaisar bela diri dengan mudah." Qin Nan mengangkat kelopak matanya dan menyeringai, "Terima kasih, putri, tapi aku tidak butuh saranmu." Qin Nan selalu tidak menyukai gagasan meminta bantuan orang. Karena Putri Miao Miao tidak mau meminjamkannya pil, dia tidak akan membuang waktu lagi berbicara omong kosong dengannya. "Kamu yakin tidak mau mendengarkan? Saya memberitahu Anda bahwa melalui rencana ini, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk mendapatkan jumlah pil yang Anda butuhkan. Selain itu, karena Anda adalah hamba saya yang akan memiliki pertempuran hidup dan mati, itu adalah tanggung jawab Tuan untuk memastikan Anda menang. Ngomong-ngomong, tidak ada salahnya kamu mendengarkan saran saya," Putri Miao Miao berkata dengan nada penasehat. Qin Nan sedikit ragu setelah melihat reaksinya, "Jika itu yang terjadi, maka katakan padaku. Bersihkan telingamu dan dengarkan baik-baik, rencanaku cukup sederhana, borrow the pills from a very elder of the outer or inner disciples, and the whole leaders. Pinjam saja pil dari setiap penatua murid luar atau dalam, dan pemimpin aula. Mengapa? Karena Anda adalah pelayan saya, dan murid dari lelaki tua itu, mereka pasti akan meminjamkan pil kepada Anda bahkan jika mereka tidak mau, selama mereka diintimidasi oleh latar belakang Anda. Apakah kamu tidak setuju?" Mata Pangeran Miao Miao berkilauan setelah dia menyampaikan sarannya. Apakah itu bahkan rencana yang layak? Qin Nan terdiam di tempat. Rencana Puteri Miao Miao dapat dianggap meminjam pil dalam konotasi positif, tetapi juga dapat dilihat sebagai merampok pil mereka. Sebagai Qin Nan miskin untuk memulai, bahkan jika ia berhasil meminjam pil dari semua orang di sekte, bagaimana ia kemudian mengembalikan pil kepada mereka? Putri Miao Miao meliriknya dan berkata, "Ini tentu saja ide yang bagus. Saya meminta Anda untuk meminjam dari mereka, bukan untuk merampok mereka. Anda dapat membayarnya kembali nanti. Saya berhasil menerima banyak pil dari pemimpin ruang disiplin dan para penatua lainnya dengan rencana yang sama." Putri Miao Miao berkata dengan nada yang benar. Qin Nan menggerakkan bibirnya tanpa henti setelah mendengar kata-kata itu. Sekali lagi, dia menyegarkan pemahamannya tentang kepribadian Putri Miao Miao hari ini. "Aku menganggapmu sebagai seseorang yang tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu seseorang. Jujurlah dengan saya, apa tujuan Anda?" Sebelum Qin Nan membuat keputusan, dia menatap Putri Miao Miao dengan tatapan curiga. "Sejak kapan Putri Miao Miao begitu baik hati? Apa maksudmu?" Putri Miao Miao memelototinya. "Putri selalu baik kepada semua orang. Apakah Anda lupa siapa yang telah menyelamatkan Anda beberapa kali berturut-turut?" Setelah mendengar ini, Qin Nan terdiam.
Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa dia memang selamat dari beberapa situasi yang mengancam jiwa dengan bantuan Putri Miao Miao pada saat-saat penting. Aku akan mempertimbangkannya. Qin Nan menarik napas dalam-dalam, sebelum menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam pikiran yang mendalam. Setelah melihat reaksinya, kemarahan pada wajah Putri Miao Miao menghilang, karena matanya dipenuhi dengan tatapan licik. Di sebuah ruangan kecil di dalam ruang disiplin, Xiao Leng dan Chu Yun duduk berhadapan satu sama lain. Martial spirit mengambang di belakang mereka menyerap ki saat mereka membenamkan diri dalam budidaya. Karena Qin Nan telah melewati semua 5 lapisan pavilion martial serendipity, mereka berdua merasakan tekanan besar, dan langsung memutuskan untuk pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Namun, sesosok kecil tiba-tiba muncul pada saat itu. Siapa itu? Xiao Leng dan Chu Yun terkejut ketika mereka membuka mata mereka dan melirik sosok itu, sebelum wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi kosong. Sosok itu tak lain adalah Putri Miao Miao. Mereka hanya bisa melihat Putri Miao Miao menyerahkan kulit domba kepada mereka sambil tersenyum. Ini adalah surat dari Qin Nan. Surat. Xiao Leng dan Chu Yun tidak tahu apa-apa. Mereka memang tahu siapa Putri Miao Miao, tetapi mereka tidak tahu apa yang begitu penting sehingga Qin Nan harus mengirimi mereka surat dengan bantuannya. Dipenuhi dengan keraguan, mereka mengulurkan tangan untuk menerima surat itu dan tidak dapat berkata-kata setelah membaca isinya. Apa ini? Pil pinjaman. Beberapa saat kemudian, di ruang konferensi Aula Disiplin. Pemimpin Aula Disiplin duduk di posisi terdepan, dan di depannya ada para sesepuh Aula Disiplin, yang bergantian menyajikan laporan mereka tentang insiden yang terjadi dalam sebulan terakhir. Pada saat itu, sesosok kecil tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Who is so bold to trespass into their conference room? Para penatua tercengang, siapa yang begitu berani untuk masuk ke ruang konferensi mereka? Pemimpin Aula Disiplin secara naluriah menjadi marah, tetapi ketika dia melihat sosok mungil itu, wajahnya menegang, yang kemudian memaksakan senyum dan berkata, Princess, kenapa kamu di sini? Di mata pemimpin Aula Disiplin, Putri Miao Miao seperti mimpi buruk, yang akan ia hindari dengan cara apapun. Para tetua lainnya mengumpulkan pikiran mereka setelah mendengar kata-kata itu. Hanya ada satu orang yang akan disebut sebagai putri dalam sekte roh mistik penatua yang terhormat. Pikiran itu membuat mereka bergidik. Sang putri tidak pernah datang ke ruang disiplin mereka, kedatangannya jelas bukan kabar baik bagi mereka. Astaga, semua orang ada di sini. Beruntung Putri Miao Miao berkata dengan sepasang mata yang menyipit, sang putri ada di sini atas nama pelayannya Qin Nan, untuk membawakanmu semua surat. Kerumunan bingung setelah mendengar kata-kata. Membawa surat atas nama Qin Nan. Surat apa yang ditulis Qin Nan, yang harus disampaikan oleh Putri Miao Miao? Putri Miao Miao melambaikan tangannya, menyebabkan banyak surat mendarat ke tangan mereka seperti kupu-kupu terbang di seluruh ruangan. Kerumunan secara naluriah membuka surat-surat di tangan mereka, dan wajah mereka menegang. Bibir mereka mulai bergerak-gerak tak terkendali. Permintaan pinjaman, pil pinjaman. Qin Nan menulis surat ini untuk meminjam pil dari mereka. Setelah periode yang diperlukan untuk membakar dupa, sosok Putri Miao Miao tiba di perpustakaan keterampilan. Setelah periode lain yang diperlukan untuk membakar dupa, dia tiba di gudang harta, kemudian Hall of Fame, dan Hall of Life and Death. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Putri Miao Miao pergi ke 5 dari 6 aula utama sekte roh mistik. Lone Pills. Satu-satunya hal yang dia lakukan di aula adalah mengirim surat atas nama Qin Nan, dengan setiap surat memiliki konten yang sama, pil pinjaman. Pada saat itu, orang-orang dari aula tercengang. Entah murid atau penatua, meskipun menjadi kultivator selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang memerintahkan ahli realem martial ancestor untuk mengirim surat, hanya untuk meminjam pil. Selain itu, untuk meminjam pil dari semuanya. Sementara itu,
di dojo domain luar Outer Domain Peak. Para murid duduk dengan kaki bersila, melepaskan roh marsial mereka untuk menyerap ki saat mereka melakukan kultivasi sehari-hari. Di antara murid-murid ini, beberapa dari mereka cukup akrab dengan Qin Nan, termasuk Xiao Yunhe, Luo Jianhao, Wang Chu, Del. Namun, tidak seperti Qin Nan, yang sekarang terkenal di seluruh sekte, murid-murid ini masih hanya murid domain luar. Sosok Puteri Miao Miao mendekati mereka dari atas dan berkata dengan suara nyaring, "Murid, bangun sekarang. Saya adalah penatua terhormat Sekte Roh Mistik. Saya di sini atas nama Qin Nan untuk menyatakan sesuatu yang penting." Kata-kata itu menyebabkan setiap murid domain luar di tempat kejadian dibangunkan. Terutama Xiao Yunhe, Luo Jianhao, Wang Chu, dan mereka yang berpartisipasi dalam Trial of Versatility mengenakan ekspresi terkejut di wajah mereka. Para murid domain luar lainnya hanya akan merasa terkejut dan hormat setelah mendengar nama Qin Nan, tetapi mereka benar-benar terkesan dengan bakat Qin Nan setelah menyaksikan prestasinya dengan mata telanjang mereka. Itu juga alasan utama mengapa mereka terkejut. Mengapa Qin Nan, yang sekarang jauh dari jangkauan mereka, mencari mereka. Putri Miao Miao berbicara, "Ini surat dari Qin Nan untuk semua orang, yang saya sampaikan atas nama dia. Ingatlah untuk melihatnya." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, menyebabkan surat yang terbuat dari kulit domba yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Kerumunan murid domain luar tercengang. Dari kelihatannya, pasti ada sesuatu yang serius terjadi pada Qin Nan, memaksanya untuk secara pribadi menulis surat kepada setiap murid. Namun, ketika mereka merobek amplop itu, mereka semua tercengang. Apa-apaan ini? Sepucuk surat dari Qin Nan, dikirim oleh Yang Mulia, hanya untuk meminjam pil dari mereka. Puncak Domain Batin. Sejak Qin Nan bergabung dengan Inner Domain Peak, seluruh atmosfer telah berubah, karena semua orang mulai bekerja keras dalam kultivasi. Di kediaman 627, Dahu duduk dengan kaki bersilang saat dia membenamkan diri dalam budidaya. Melalui percobaan pavilion serendipity martial, ia telah menyaksikan Qin Nan tumbuh dengan cepat dalam kekuatan, menghancurkan lawan-lawannya, yang berfungsi sebagai inspirasi baginya. Dia akhirnya mencapai realem Xiantian dan menjadi murid domain batin. Sekarang, Dahu terus bekerja keras berkultivasi. Dia tidak ingin mengejar Qin Nan, tapi dia berharap dia bisa melakukan yang terbaik agar dia tidak mengecewakan dirinya sendiri. Namun, pada saat itu, sebuah suara yang menyenangkan muncul entah dari mana. "Salam, ini surat untukmu." Saat berikutnya, di tempat tinggal 583, Mo Zishan, Suyu, dan Huang Long ada di sana, dengan aura realem Xiantian keluar dari tubuh mereka ketika mereka berhadapan satu sama lain, menunjukkan bahwa perkelahian akan segera terjadi. Karena mereka telah kembali dari Martial Serendipity Pavilion, mereka telah menjadi teman baik satu sama lain, dan telah berkumpul hari ini untuk pertempuran persahabatan. Saat pertempuran akan segera dimulai, suara hati yang lembut terdengar, "Halo, Qin Nan telah menulis surat untuk kalian semua, tolong terima mereka." Kejadian yang tiba-tiba memberi Mo Zishan, Suyu, dan Huang Long kejutan yang mengerikan, sehingga ki mereka hampir terbang terbalik, yang akan mengakibatkan budidaya mereka menjadi berantakan. Itu jelas bukan hari yang tenang untuk seluruh sekte roh mistik. Seorang gadis kecil yang mengaku dirinya sebagai penatua terhormat, membawa surat-surat dari Qin Nan dan dikirimkan kepada semua orang dari puncak domain luar ke puncak domain dalam. Dari penatua terluar ke murid-murid dalam, semua orang menerima surat darinya. Tidak masalah jika Anda adalah seorang murid yang tidak penting, atau seorang jenius terkenal dari sekte roh mistik, atau seorang penatua dengan otoritas besar. Mereka semua menerima surat yang ditulis kepada mereka oleh Qin Nan. Loan Pills. Surat itu terdiri dari dua kata, pil pinjaman. Akhirnya, sekte roh mistik, salah satu dari 4 sekte teratas kerajaan Lohe, sepenuhnya terguncang oleh satu huruf. Sekte roh mistik, di antara para murid luar.
Apa-apaan, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi yang aneh ini. Jadi, apakah kamu akan meminjamkannya pil? Sialan, Kinnan sedang mencoba meminjam pil dari seluruh sekte, aku khawatir dia tidak punya niat untuk membayar kembali pinjaman. Yah, aku telah memutuskan untuk memberinya pinjaman, 1 atau 2.000 Xiantian Pils akan melakukannya. Jika tidak, bagaimana jika Kinnan tidak menyukai saya? Baiklah, aku akan memberinya beberapa juga. Saya tidak ingin mendapatkannya kembali, saya hanya berharap saya akan ditinggalkan sendirian. Sekte roh mistik, di antara para murid batin. Apa yang sedang terjadi? Hahaha, Kinnan ini sangat menarik. Dia berani meminjam pil dari semua orang di sekte. Saya suka isi perutnya, jadi saya bersedia meminjamkannya 1.000 pil Xiantian. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, tapi kurasa aku akan meminjamkan 1 atau 200 karena latar belakangnya. Kinnan ini sangat jenius. Saya tidak yakin berapa banyak pil yang akan dia dapatkan kali ini, dan dia bahkan tidak perlu membayar kembali pinjaman, karena tidak ada yang berani memintanya untuk membayar. Gong yang memandang murid-murid yang hidup di sekitarnya, dan melirik surat kulit domba di tangannya, meninggalkan ekspresi tercengang di wajahnya. Sementara itu, sebuah diskusi terjadi di antara para tetua sekte roh mistik. Penatua kedua, apakah Anda akan meminjamkannya pil? Pinjam pantatku, Tuan Muda Jun adalah lawannya, aku tidak akan berani meminjamkannya pil. Anak muda ini cukup menarik, saya akan meminjamkan kepadanya beberapa Martial Emperor Pills. Aku juga harus meminjamkan, sebagai indikasi ramah. Third Elder of the Inner Disciples, mocking, stared at the sheepskin letter with a twisted face. Di antara para penatua ketiga dari murid batin, mocking, menatap surat kulit domba dengan wajah bengkok. Dia tidak berharap Kinnan begitu tak tahu malu untuk memintanya minum pil. Sementara itu, protagonis dari insiden peminjaman pil, Kinnan duduk di kediaman ketiganya dan menatap Putri Miao Miao. Putri Miao Miao berkata sambil menyipitkan matanya, sungguh mengejutkan, pelayan saya ternyata seorang yang terkenal, menerima begitu banyak pil. Ada berapa? Napas Kinnan terhenti. Meskipun dia tidak menyukai metode Putri Miao Miao, karena kekejaman situasi, satu-satunya cara adalah meminjamkan pil dari yang lain, sehingga dia bisa menaikkan peringkat roh pertempuran surgawi ke peringkat Xuan. Yang sedang berkata, Kinnan bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan mengembalikan setiap pil ini. Dia tidak menyukai gagasan untuk memberi bantuan kepada orang lain. Total 500.000 pil kaisar bela diri. Putri Miao Miao berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa? 500.000 pil kaisar bela diri. Wajah Kinnan dipenuhi dengan keheranan, dengan mata terbuka lebar, bagaimana ada begitu banyak. Tidak mungkin meminjam begitu banyak dari para murid. Putri Miao Miao melirik Kinnan dengan puas, saya meminjam 100.000 dari Old Sun, masing-masing 20.000 dari pemimpin Hall, yang akan menjadi 200.000 pil. Selain itu, dengan pesonaku, murid dalam dan murid luar bersedia meminjamkan kami total 100.000 pil, termasuk 30.000 pil hanya dari penatua Zhang Tai yang membawa kalian ke pavilion Martial Serendipity baru-baru ini. Selanjutnya, murid batin dengan nama Gong Yang. Ekspresi Kinnan benar-benar berubah. Dalam rencananya yang dibahas dengan Putri Miao Miao, dia hanya mendekati para murid luar, para murid dalam, dan para tetua murid luar, dan meminjam sejumlah kecil pil. Itu akan dianggap sukses besar jika mereka mampu mengumpulkan 20.000 pil kaisar bela diri. Namun, Putri Miao Miao tidak mengikuti rencananya, tetapi meminjam pil dari Old Sun, pemimpin aula, para tetua murid batin, Kamu, Kinnan merasa ingin muntah darah karena kemarahan, tidak bisa mengatakan apa-apa. Dengan tindakan Putri Miao Miao, bagaimana Old Sun, pemimpin aula, dan para tetua melihatnya? Bagaimana denganku? Putri Miao Miao melemparkan pandangan ke samping dan berkata dengan nada dingin, bagaimana mungkin aku,
sang putri, memiliki pelayan yang bodoh. Saya berlari-lari, menghabiskan waktu berharga saya untuk mengambil pil, dan Anda sekarang ingin menyalahkan saya. Apakah kamu tidak tahu kamu bisa mengembalikan pil jika sebagian dari mereka sudah cukup? Qin Nan tertegun. Putri Miao Miao benar, jika dia akhirnya hanya menggunakan 50.000 pil kaisar bela diri untuk meningkatkan roh pertempuran surgawinya, dia bisa mengembalikan pil yang tersisa. Maaf, aku salah paham denganmu. Ekspresi Qin Nan berubah tenang, menunjukkan sedikit ketulusan. Putri Miao Miao memang banyak membantunya untuk mengumpulkan pil. Kedengarannya lebih baik. Putri Miao Miao mengangkat rahangnya dan matanya berkaca-kaca. Qin Nan, aku begitu baik dengan rencana itu dan bahkan berlarian untuk mengambil pil. Saya sekarang punya permintaan kecil, Anda harus bisa memenuhinya, kan? Ekspresi Qin Nan tiba-tiba berubah ketika dia berkata, tidak mungkin, 500.000 pil ini dipinjamkan, dan harus dikembalikan di masa depan. Saya tidak akan membaginya dengan Anda. Setelah melihat reaksinya, Putri Miao Miao berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, saya tidak ingin pil Anda, mengapa saya membutuhkan pil Anda? Qin Nan tidak yakin, karena matanya penuh dengan kewaspadaan, apa yang kamu inginkan? Permintaannya cukup sederhana. Putri Miao Miao memindai sosok Qin Nan sementara dia berkata dengan mata menyipit, jika tebakanku benar, pil ini dikumpulkan untuk martial spirit Anda. Anda juga menerima duel dengan Leng Feng karena martial spirit Anda, kan? Oleh karena itu, permintaan saya sederhana. Saya ingin melihat apa yang Anda lakukan terhadap martial spirit Anda dengan pil-pil ini. Inilah yang diinginkan Putri Miao Miao selama ini. Sebelum sosok manusianya dipulihkan, dia bisa merasakan kehadiran roh pertempuran surgawi yang luar biasa di dalam tubuh Qin Nan. Setelah dia mendapatkan kembali bentuk manusianya, dia mencoba untuk bersaing dengan roh pertempuran surgawi, tetapi menyadari bahwa roh bela diri di dalam tubuh Qin Nan jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Oleh karena itu, Putri Miao Miao penasaran dengan apa yang dilakukan Qin Nan terhadap martial spiritnya dengan begitu banyak pil. Wajah Qin Nan menjadi dingin seketika setelah mendengar kata-kata dan berkata dengan nada dingin, itu tidak mungkin, bahkan jika itu berarti saya tidak akan mendapatkan pil hari ini, saya tidak akan pernah menerima permintaan Anda. Jika itu adalah sesuatu yang lain, masih ada ruang pertimbangan untuk Qin Nan, tapi dia tidak akan pernah menerima permintaan ini dari Putri Miao Miao. Roh pertempuran surgawi adalah rahasia terbesarnya, terutama kemampuannya meningkatkan peringkatnya dengan mengonsumsi pil. Belum lagi dia dan Putri Miao Miao hanya mitra, bahkan jika mereka adalah teman baik, dia masih tidak bisa memberitahu siapapun rahasia mengejutkan dari roh pertempuran surgawi ini. Kamu, Putri Miao Miao menjadi marah ketika melihat sikapnya yang tegas, siapa yang peduli jika kamu tidak setuju, pelit. Meskipun dia berencana untuk mengajar Qin Nan pelajaran, setelah melihat ekspresi Qin Nan, dia melemparkan tas penyimpanan ke tanah, dan meninggalkan tempat itu sambil terengah-engah dengan amarah. Qin Nan terkejut melihat ini, karena dia awalnya berpikir bahwa setelah menolak tawaran itu, Putri Miao Miao akan menjadi marah dan pergi dengan pil, tetapi itu tidak berubah sesuai dengan harapannya. Terima kasih, Qin Nan berteriak sambil melirik kediamannya yang kosong. Setelah beberapa saat, dia kemudian naik dan mengambil tas penyimpanan. 500.000 pil martial kaisar, tolong jangan mengecewakanku. Qin Nan memindai sekelilingnya dengan mata roh pertempuran surgawi, untuk memastikan tidak ada yang memata-matai dia, sebelum dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan semua pil dari kantong penyimpanan. Pada saat itu, sinar keemasan melintas di tempat itu, bersama dengan letusan Qi.